Bagaimana jika data pemilih masih ditemukan data-data orang yang sudah meninggal, Pak? Kalau soal data orang meninggal yang ada di daftar pemilih di daftar pemilih itu KPU tidak bisa pungkiri. Hai tuan pemilih, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Wah, setelah lama vakum, akhirnya kita bertemu lagi di channel podcast KPU Donggala. Mari ngopi, membahas demokrasi, ngobrolin pemilu dan pemilihan. Bersama saya, Nur Hijriah Syarani selaku host pada episode kali ini. Sebelumnya, terima kasih ya bagi teman pemilih yang telah menyaksikan konten podcast Mari Ngopi ini. Dan perlu disampaikan ya bahwa konten podcast Mari Ngopi ini adalah salah satu media sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk memberikan informasi seputar kepemiluan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Donggala. Teman pemilih sudah pada tahu belum kapan hari pemungutan suara? Ya, benar sekali, hari pemungutan suara jatuh pada Rabu 14 Februari 2024. Nah, teman pemilih, sebelum memasuki hari pemungutan suara, tentunya kita melewati tahapan-tahapan. Seperti saat ini, kita sudah memasuki di salah satu tahapan penyelenggaraan, yaitu DPTB, atau Daftar Pemilih Tambahan. Teman pemilih pasti ingin tahu kan, apa sih DPTB itu? Mengapa DPTB harus ada di tahapan penyelenggaraan pemilu 2024? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang teman pemilih ingin tahu jawabannya. Nah, maka dari itu, kita akan membahas dan berbincang-bincang hal tersebut bersama narasumber kita yang sangat kompeten, yaitu Bapak Alfian selaku Ketua Divisi Perencanaan Informasi dan Data KPU Kabupaten Donggala. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Pak. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas DPTB langsung dengan Bapak. Baik. Siap. Baik, Pak, langsung saja pertanyaannya yang pertama. Ini nih, Pak, tentang DPT. Apa sih itu DPT? Bisa jelaskan sedikit dong ke teman pemilih. Oke, baik. DPT artinya daftar pemilih tetap. DPT ini berasal dari daftar pemilih daftar pemilih akhir hasil perbaikan yang diperbaiki oleh PPS, kemudian direkap di PPK dan ditetapkan oleh KPU, khususnya KPU Kabupaten Donggala. Baik, untuk persiapan pemilihan umum tahun 2024 ini, berapa jumlah DPT di Kabupaten Donggala? Ya, jumlah DPT Kabupaten Donggala yang ditetapkan oleh KPU pada bulan Juni kemarin yaitu sebanyak 224.886 pemilih. Yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 115.375 dan pemilih perempuan sebanyak 109.511 pemilih. Baik. Ini Pak, jika ada masyarakat yang pada saat hari H pemungutan suara, orang yang bersangkutan tidak ada di tempat, itu apakah mereka bisa menggunakan hak pilihnya di tempat lain? Ya, masih bisa. Kalau masyarakat itu pada hari hanya tidak ada di tempat, masih bisa dia menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Tapi bagaimana? Ada syarat menggunakan hak pilih di tempat lain. Pertama, dia harus terdaftar dulu dalam DPT. Setelah dia meninggalkan tempat, dia akan mengurus proses perpindahannya. Apa alasannya dia pindah ke KPU atau PPK dan juga ada di PPS. Apakah ada kriteria khusus bagi masyarakat yang mau pindah memilih atau ada syarat-syarat untuk pindah memilih, Pak? Ya, baik.
kriteria khusus itu tidak ada di dalam penyusunan DPTB, tetapi ada syarat dalam penyusunan DPTB. Salah satu contoh, misalnya ada warga masyarakat sebelum hari pemungutan suara, beliau misalnya tersandung kasus pidana. Beliau itu akan ditahan di rutan, ditahan di lapas. Nah, dan proses tahanannya itu dia melewati tanggal 14 Februari. Nah, yang bersangkutan bisa kita pindahkan datanya, tapi syaratnya dia harus ada surat keterangan dari pihak lembaga yang ditandatangani oleh lembaga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan itu benar ditahan di lembaga tersebut. Nah, itu yang menjadi salah satu syarat untuk dikeluarkannya daftar pemilih tambahannya yang bersangkutan. Baik. Baik, Pak. Kira-kira jika ingin mengajukan pengaduan ingin pindah memilih itu, Pak, dilakukan di mana ya, Pak? Ya, untuk pengurusan perpindahan memilih itu pengurusan daftar pemilih tambahan ini, kalau KPU itu sudah membuka sampai di tingkat desa pelayanan, itu namanya posko pelayanan DPTB, ada di PPK, ada di PPS, dan juga di KPU sendiri dibuka posko-posko pelayanannya. Baik, Pak, ini kan temanya Mari Ngopi. Iya. Alangkah baiknya kita ngopi dulu agar bisa lebih enjoy lagi. Iya, baik, terima Pak, kasih. silahkan. Baik, Pak, saya lanjut ya. Apakah sejauh ini sudah ada masyarakat yang ingin mengajukan ingin pindah pemilih, Pak? Ya, sejauh ini sudah 2 bulan terakhir KPU itu dan jajarannya menerima orang-orang yang komplain, orang-orang yang mau pindah memilih di tempat lain. Nah, pemilih yang pindah ke tempat lain yang ada di Kabupaten Donggala, pemilih yang keluar di Kabupaten Donggala selama 2 bulan ini sebanyak 157 pemilih itu yang keluar. Dan juga di samping itu ada pemilih masuk, bukan hanya keluar, ada pemilih masuk dari wilayah lain ke Kabupaten Donggala. Nah, itu dikenal dengan DPTB pindah masuk. Nah, itu sebanyak 166 pemilih yang masuk ke Kabupaten Donggala. Lumayan banyak juga ya, Pak? Lumayan banyak. Baik. Lalu, Pak, ini bagaimana jika masih ada masyarakat yang belum mendapat informasi terkait pindah memilih? Ya, kalau sampai hari ini saya rasa masyarakat itu sudah hampir 100% mengetahui proses pindah memilih. Karena kemana dia bisa mendapatkan informasi itu di setiap desa itu sudah melakukan sosialisasi. Teman-teman PPS dan PPK itu di setiap desa, semua ruang publik yang ada di wilayah mereka itu mereka gunakan kesempatan itu, baik di pasar maupun di tempat-tempat keramaian, ada lomba pertandingan, mereka selalu membuat stand pelayanan di situ dan juga menyampaikan tentang informasi-informasi proses perpindahan memilih. Nah, ini tinggal masyarakat saja mau atau tidak menggunakan ruang itu. Dan juga KPU selain di situ, KPU juga menyampaikan beberapa di media sosial KPU itu sendiri. Melalui berita, melalui koran secara tertulis juga KPU, saya selaku divisi data sudah menyampaikan di media, mengajak masyarakat. Tetapi mungkin media itu saya yakin tidak semua masyarakat bisa membaca berita yang ada di media, tetapi di PPS itu sudah tersampaikan, bahkan di toa masjid atau di rumah ibadah lainnya sudah disampaikan juga. Baik. Namun jika masyarakat ingin mendapatkan atau ingin mengakses informasi tersebut melalui apa ya, Pak? Iya, masyarakat untuk mendapatkan informasi bisa langsung ke PPS saja, ke PPS atau ke PPK yang terdekat, karena KPU itu begitu jauh. Tapi kalau masyarakat yang di sekitaran kantor KPU ya bisa langsung ke KPU tanpa ke PPS.
Baik. Lalu Pak, ini bagaimana jika masyarakat yang ingin mengecek apakah dia sudah terdaftar di DPT atau belum? Ya, kalau itu mudah sekali. KPU ini dari pusat sampai di daerah itu sudah memberikan ruang, namanya dikenal cek DPT online. Nah, bisa di mana saja dan kapan saja kita bisa lakukan pengecekan. Melalui pengecekan DPT online itu, ya di situ kita buka. Asalkan kita orang-orang tersebut memiliki HP Android. Baik. Ini Pak, yang sering sekali beredar di masyarakat tentang bagaimana jika data pemilih masih ditemukan data-data orang yang sudah meninggal, Pak. Kalau soal data orang meninggal yang ada di daftar pemilih di daftar pemilih itu KPU tidak bisa pungkiri, dan itu untuk tingkat kebersihannya juga masih kita laksanakan proses pembersihannya. Sampai hari ini juga KPU di tingkat bawah itu melakukan pendataan kembali bagi orang-orang yang meninggal dunia. Kalau yang meninggal berada di data pemilih itu pihak Capil, ini dari pihak Capil, muaranya dari pihak Capil, tidak bisa menghapus data pemilih yang sudah meninggal dunia ketika dari pihak keluarga tidak ada mengkomplain atau menyampaikan informasi semeninggalnya yang pihak keluarganya. Tetapi kalau masyarakat yang PNS itu tanpa ini sengaja mereka sudah akan tersampaikan, karena ada beberapa hal-hal yang harus dipenuhi dalam birokrasi terkait dengan pekerjaannya. Kalau yang meninggal mungkin dapat santunan, akan hari itu juga terlapor, dan hari itu juga dia akan terhapus dari data siap Dukcapil, sehingga bisa dikatakan mereka itu tidak berada dalam daftar pemilih. Hanya yang ada daftar pemilih itu yaitu bagi masyarakat non PNS. Iya. Ini Pak yang terakhir nih Pak. Iya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman pemilih demi lancarnya tahapan-tahapan berikutnya. Silakan Pak. Baik, saya menyampaikan beberapa poin terhadap warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. Yang pertama, jangan golput. Itu yang pertama. Jangan golput. Golput itu tidak baik, tetapi jangan kita golput. Yang kedua, teman pemilih, mari kita menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang mampu melihat figur-figur yang kita pilih. Yang kedua, jika kita belum terdaftar dalam daftar pemilih, silakan hubungi KPU setempat. Dan jika kita mau pindah sudah terdaftar dalam data pemilih KPU, mau pindah keluar, silakan hubungi juga KPU, dan juga ada jajaran di tingkat kecamatan bahkan di tingkat desa untuk mengurus proses perpindahannya, agar di tempat lain teman-teman yang keluar itu tidak kehilangan hak pilihnya dan dia tetap terjaga dan terlindungi hak pilihnya sampai di tempat tujuan. Nah, oke, teman-teman pilih, mari kita nantikan tanggal 14 Februari 2024 kita sama-sama ke TPS. Ayo mencoblos. Baik. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam episode kali ini. Sama-sama. Nah, teman pemilih, sampai sini dulu ya episode podcast kita kali ini. Semoga tahapan DPT atau tahapan-tahapan berikutnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Ada satu lagi nih dari saya, bahwa daftar pemilih tetap adalah instrumen hukum berisi daftar nama-nama pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. Itu sebabnya DPT yang akurat, mutakhir, dan komprehensif menjadi penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Dan tentu saja kepada teman pemilih, jika merasa konten podcast Mari Ngopi ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, share, subscribe, serta jika ada ide atau saran mengenai tema kita berikutnya,
Jangan segan-segan ya tinggalkan di kolom komentar. Nantikan episode berikutnya hanya di channel podcast KPU Donggala. Terima kasih dan sampai jumpa.